Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang pada siang hari ini kita bersama-sama tentu sudah mendapat penyertaan dan limpahan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas kewajiban kita baik sebagai guru maupun tenaga kependidikan dalam keadaan sehat walafiat. Dan terlebih hari ini kita dapat mengikuti program sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2024-2025. Kembali kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami hadir pada siang ini dalam rangka program kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita patut bersyukur pula bahwa sampai hari ini kita di lembaga SD Negeri Kalibotol Lor 15 ini ada 8 orang tenaga kependidikan, 8 orang guru dan juga tenaga kependidikan, 1 KS, 1 guru kelas, 1 guru PAI, dan 1 GTK. Tentu ini tetap kita syukuri untuk kita dapat mengemban tugas amanah sebagai aparatur negara guna mencerdaskan anak-anak bangsa yang saat ini domisilinya ada di dusun Genitri ini. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun anak-anak kita saat ini jumlahnya ada 81 anak seperti dalam data yang ada, namun itu tetap menjadi tanggung jawab kita untuk kita dapat menghantarkan anak-anak didik kita itu memiliki martabat, memiliki masa depan yang baik dengan dilandasi karakter yang baik pula. Itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk dapat membawa anak-anak didik kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan memperhatikan dalam tayangan ini materi dari sosialisasi program sekolah di tahun ini, khususnya tahun 2024-2025, yang masih tetap dilandasi dengan sebuah misi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Indikatornya apa? Untuk mencapai visi ini adalah untuk berprestasi ini pada hasil akhir nanti, bahwa hasil adalah sebuah proses, kemudian prestasi sebagai tolok ukur sebuah proses tersebut. Prestasi tidak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestasi saja, namun lebih pada keberhasilan siswa untuk menemukan dirinya sendiri, mengembangkan talenta yang dimilikinya, dan life skill atau kecakapan hidup yang bermanfaat. Yang kedua, berkarakter profil pelajar Pancasila ini mengimplementasikan dalam aktualisasi kehidupan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar serta kreatif. Kemudian berbudaya, sekolah juga akan menjunjung tinggi nilai budaya baik lokal maupun nasional. Kemudian dalam upaya untuk mengimplementasikan visi-misi ini, sekolah menjabarkan visi itu menjadi misi. Ada 13 misi. Yang pertama, memacu siswa untuk berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Kemudian
memberikan fasilitas menumbuhkan peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menggunakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, berdasarkan iman dan takwa dan berwawasan lingkungan. 5. Menyelenggarakan pengembangan diri sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh anak, berwawasan lingkungan. Kemudian membudayakan siswa dalam kegiatan literasi dan numerasi. Kemudian yang ke-7, menanamkan untuk saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan antar warga sekolah. 8. Menumbuh kembangkan sikap gotong royong dan kedisiplinan. 9. Menanamkan sikap mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. 10. Membiasakan hidup bersih, sehat, dan cinta lingkungan. Menciptakan sekolah yang indah dan asri. Melestarikan budaya daerah dengan tetap memiliki semangat jiwa nasionalisme. Dan yang terakhir, menanamkan perilaku hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian setelah kita mendapatkan misi yang seperti itu, ada tujuan yang nanti ini dapat dijabarkan. Ada tujuan jangka pendek, menengah maupun panjang. Tetapi secara global tujuan itu seperti yang demikian. Yang pertama, memacu siswa untuk berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Ini sama dengan yang ada di dalam visi dan misi. Ini next. Kemudian yang selanjutnya, menanamkan sikap mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Membiasakan hidup bersih, menciptakan sekolah yang indah, dan seterusnya. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita selama setahun kemarin kita sudah lakukan di sana untuk mengetahui bagaimana prestasi sekolah dibandingkan sekolah lain, baik di sekitar sekolah kita atau sekolah yang sama dengan kondisinya dengan sekolah kita, maupun secara nasional. Ini didapat rapor pendidikan untuk SD Negeri Kaliboto Lor 15. Ini seperti ini. Ini adalah wujud dari prestasi kerja kita selama setahun yang lalu. Didapat bahwa ada untuk dimensi A ini kita patut bersyukur bahwa meskipun di sana itu kuning, Bapak Ibu, raport yang kita terima, tetapi capaiannya itu naik 19,87% jika dibandingkan tahun 2023 yang lalu. Kemudian berkaitan dengan kompetensi numerasi, yang kuning itu yang literasi, kemudian yang sebelahnya yang tengah itu adalah kompetensi literasi. Ini capaiannya juga naik 51,92 dari tahun 2023. Kemudian yang sebelahnya ini capaiannya naik 1,48 dari tahun 2023. Next. Untuk yang dimensi D itu ada iklim keamanan, ada iklim kebinaan, dan yang ketiga kualitas pembelajaran. Nah, di sana iklim keamanan ini hijau warnanya itu sebenarnya baik, tapi indikatornya mengalami penurunan, turun 7,84% dari tahun 2023. Nah, ini tentu ada penyebabnya kenapa ini menjadi menurun. Ini yang perlu kita analisa bersama-sama, penyebab iklim keamanan satuan pendidikan yang menurun. Nah,
Iklim keamanan itu yang seperti apa di satuan pendidikan? Ini berkaitan dengan kenyamanan siswa berada di tengah, baik dengan guru maupun dengan teman. Jawaban ini diperoleh dari jawaban anak-anak ketika mengikuti AMPK. Berarti ada rasa tidak nyaman yang dimiliki oleh anak. Ini perlu perhatian kita. Kemudian kalau iklim kebinekaan itu naik, kemudian yang lebih utama lagi adalah berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Di sana mengalami penurunan, turun 6,51 jika dibandingkan tahun kemarin. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita berada di tengah-tengah anak ketika mengajar. Berarti ini berkaitan dengan strategi dan metode mengajar. Seperti itu. Next. Nah, berdasarkan hasil analisis dari platform prapendidikan SD Negeri Kalibotol 15 didapat data sebagai berikut. 1. Mutu hasil peserta didik. Hasil peserta didik dilihat dari aspek kognitif dan non-kognitif, diukur dari kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, sementara aspek non-kognitif diukur dari karakter dan perilaku yang sejalan dengan nilai Pancasila. Yang kedua, kemampuan literasi peserta didik 15,4% sampai 70% itu peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Namun ada catatan, perlu ada upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum ini. Kemudian yang ketiga, kemampuan numerasi peserta didik. Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi. Next. Kemudian yang keempat, indeks karakter peserta didik yang terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, dan seterusnya. Ini dalam metode acara ini, nilai capaian karakternya tahun ini adalah 53,37. Ada kenaikan 1,48%. Kemudian yang kelima, iklim keamanan. Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga di satuan pendidikan ini dalam mencegah menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan. Kemudian yang keenam, iklim kebinekaan ini sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi. Yang ketujuh, kualitas pembelajaran mengalami penurunan. Itu saya bol di sana tulisannya. Namun demikian, pembelajaran sudah mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif, adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari para guru. Berkaitan ini, meskipun ini mengalami penurunan, selaku kepala sekolah, saya tetap mengapresiasi, berterima kasih bahwa numerasi dan literasi khususnya mengalami peningkatan. Next. Nah, apa respon atas data pendidikan ini? RTL selanjutnya, rencana tidak lanjut. Yang pertama, prestasi sekolah yang dimensinya ada kenaikan patut untuk kita pertahankan dan ditingkatkan melalui pembudayaan sekolah. Misalnya literasi itu tadi ada peningkatan, monggo itu nanti tetap ditingkatkan. Ada budaya 15 menit sebelum belajar dimulai untuk kita tetap memberikan waktu bagi anak-anak baik
mereka sendiri yang membaca dalam hati, membaca bersama-sama, ataupun gurunya yang bercerita. Setelah itu ditanya apakah anak-anak paham atau belum. Karena pada kenyataannya anak Indonesia itu sudah 100% bisa membaca. Tapi 70%-nya menurut data itu ternyata tidak mengerti apa yang dibaca. Jadi mari kita biasakan pada anak-anak kita. Kemudian prestasi sekolah yang dimensinya mengalami penurunan, ini yang akan menjadi fokus program sekolah. Oke, next. Dimensi 4, iklim keamanan di satuan pendidikan. Ini tadi yang mengalami penurunan. Yang pertama, penguatan budaya positif dan suportif, pembelajaran sosial dan emosional. Ini biasa dikenal dengan istilah PSE. Kalau kurikulum atau kita menggunakan kata-kata PSE itu adalah pembelajaran sosial dan emosional. Untuk terus integrasikan pembelajaran PSE dalam kurikulum untuk meningkatkan kesadaran akan empati, toleransi, dan juga ketika mengalami konflik, anak itu bisa memahaminya. Kemudian untuk kegiatan ekstra, fasilitas kegiatan yang mendorong kerjasama, kreativitas, dan pengembangan minat. Kemudian yang kedua, perlu ada kemitraan dengan komunitas, kerjasama dengan orang tua, kolaborasi dengan instansi terkait. Kita sudah memiliki kerjasama namanya dengan pihak kesehatan untuk mendukung kegiatan ini. Semoga di kelas-kelas yang ada di SD kita ini anak-anak tidak ada yang mengalami menjadi korban bullying ataupun yang membuli teman-temannya. Saya melihat bahwa akhir-akhir tahun ini itu sudah tidak lagi nampak seperti itu. Kalau awal-awal dulu memang ada yang suka memeras teman yang lain dari kakak-kakaknya tinggi, tapi alhamdulillah hari ini sudah kita pernah lihat. Next. Ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan yang berhasil diinventarisasi oleh Bapak Ibu guru yang bertugas untuk menyimpan data-data seperti ini, sehingga data ini menjadi sebuah dokumen bagi kita, bagi siapapun untuk dapat melihat sebenarnya di SD kita itu seperti apa. Ada pembiasaan upacara bendera, Senin, kemudian juga pembiasaan menyambut siswa di gerbang sekolah, pembiasaan berbaris di depan kelas sebelum masuk kelas. Nah, kalau di TikTok itu kan banyak yang asik-asik bagi anak-anak. Monggo itu kalau bisa diterapkan, Bapak Ibu membuat hal yang seperti itu. Kalau itu dirasa menjadi bahagianya anak-anak, kenapa tidak untuk tidak kita lakukan. Next. Ini suasana belajar di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu sudah mewujudkan kegiatan sekolah untuk anak-anak kita, sehingga melatih tidak hanya kognitif anak, tetapi yang non kognitif yang berkaitan dengan psikomotor, keterampilan anak-anak. Ini adalah sesuatu yang layak untuk terus dibudidayakan, sehingga anak-anak itu tidak cuma pintar pelajaran, tetapi mereka juga tahu bagaimana untuk bekerja sama, untuk
semangatnya supaya ketika tidak bisa itu biasanya semangatnya jatuh. Nah itu tugas bagi kita untuk tetap support supaya tetap bangkit. Ya, masih ada kan? Nah ini kegiatan Hari Besar Agama. Karena di Genitri di SDN Kalibotolo 15 ini semuanya beragama Islam, tentu peringatan yang diadakan adalah peringatan Hari Besar Islam. Terima kasih kepada guru agama yang sudah memfasilitasi anak-anak, kebutuhan anak-anak, untuk mereka juga selalu mengingat hal-hal yang menjadi tradisi ataupun yang ada di dalam agama Islam, sehingga semua itu dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan Hari Besar Agama. Oke? Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, pendek, singkat seperti ini, tetapi harapannya Bapak Ibu bisa memahami apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, dari apa yang sudah saya sampaikan, ini mungkin ada pertanyaan atau untuk kita diskusikan bersama mungkin. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Mungkin ada dari Bapak Ibu, berikan kesempatan. Ada? Saya Pak. Izinkan saya memberi tanggapan terkait tujuan yang nomor 1. Kembali. Memacu siswa untuk berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik, minimal di tingkat kecamatan. Ya. Menurut saya, yang menjadi beban bagi kami bahwa anak-anak, orang tua sepertinya kurang mendukung. Semisal yang sederhana saja, ketika kami memberi PR, seringkali PR tidak dikerjakan. Memberi tugas prakarya atau menggambar, hasilnya jauh dari harapan, tidak dilakukan. Ada yang mengerjakan tapi asal-asalan, ada pula yang mengerjakan tapi ibunya yang mengerjakan. Pertanyaannya, apa yang seharusnya saya perbuat? Ya, terima kasih Bu Ari yang sudah memberikan masukan, informasi tentang keadaan anak didiknya. Ya, di saat kita mempunyai tujuan memacu siswa untuk berprestasi dalam bidang baik akademik maupun, tapi kenyataannya di lapang di dalam kehidupan anak-anak, ketika diberikan tugas banyak yang misalnya PR seperti itu Bu ya. Nah, itu tidak dikerjakan. Ada yang pagi-pagi datang pagi, tujuannya adalah mengerjakan PR untuk temannya. Ada juga yang mengerjakan, tapi pekerjaannya ibu Pak semua. Makanya kabarnya api-api. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Ari yang demikian. Kalau dari saya, mungkin dari yang lain juga mungkin bisa memberikan pengalaman. Kalau dari saya, ketika anak diberikan PR, mungkin kita juga perlu refleksi. Artinya seperti ini, apakah PR yang
kita tugaskan kepada anak-anak itu, yang pertama, PR-nya itu terukur atau tidak. Artinya gini, kalau zaman saya sekolah dulu, PR itu sampai 50 nomor matematika. Kapok kapan? Ada, zaman saya dulu tuh sampai mau tulis itu kalau waktu karena mau kerjakan PR 50 nomor. Nah, apakah kita melakukan seperti itu? Ataukah cukup PR itu jika ada 3 model atau 5 model soal, model materi, itu cukup diwakili 1 nomor sehingga soalnya cukup 5. Kalau sudah bisa itu berarti anak mampu mengerjakan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah tugas-tugas yang diberikan untuk dibawa pulang oleh anak-anak itu kita lakukan assessment benar atau tidak, dinilai atau tidak? Ada anak-anak itu terus kerjaan besar-besar, tiba-tiba kami dinilai, gelo jangan arek itu butuh dinilai. Nilainya kalau juga demikian, kalau nilainya kita tidak hati-hati, si jini nomor 1 betul, pada jawabannya waduh disalahkan, biasanya ya timbul iri. Jadi Pak Guru itu nilai teman agak ngawur rasanya. Nah, ini juga menjadi refleksi bagi kita. Kemudian lagi Bapak Ibu, perlunya istilahnya itu kita juga konsekuen. Ketika ada PR, kita kemarin memberi PR, kalau waktunya pelajaran yang sama, kita patut menanyakan PR-nya sudah dikerjakan belum. Kadang-kadang kita lupa kalau kemarin sudah beri PR. Itu mungkin ada pengalaman yang lain dari Bapak Ibu, cara mengatasi anak yang demikian. Dan tentu ibu ini sebesar. Adakah? Ada. Dari Bu Nur? Ada Bu Nur? Pengalaman saya memang ada di kelas 3 itu yang masih ibunya yang mengerjakan. Tetapi ketika diperingatkan 3 kali, terus mau ada ancaman Pak, mau dipanggil ke sekolah, baru anaknya sendiri yang mengerjakan. Oh, seperti itu ya. Akhirnya anak itu ancaman itu pun ada semacam apa ya, peringatan kepada anak, harapannya anak sendiri yang mengerjakan. Karena memang kadang-kadang kenapa nyuruh ibunya atau orang tuanya, takutnya ada rasa takut jika pekerjaan itu nanti salah. Apakah boleh pekerjaan itu salah? Nah, sebenarnya kan boleh saja, tapi setelah itu kita koreksi, kita bahas bersama-sama. Kenapa salah? Jangan sampai ketika salah dibiarkan, dicorek-corek-corek, tapi salahnya baru persalahin. Nah, itu yang bahaya. Itu termasuk juga dengan kedisiplinan. Ketika anak-anak salah, ini anak-anak juga harus tahu salahnya apa. Jangan hanya kita beri hukuman. Itu mungkin jawaban dari saya. Masih ada pertanyaan? Dalam program ke depan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, salah satunya adalah pelatihan mandiri di BMR. Bagaimana upaya kami yang belum robotik untuk dapat belajar materi-materi yang ada di BMR? Oh iya, tadi itu ada pembelajaran PNM kayaknya program itu, tapi saya nggak lihat. Maju ke sana.
Nah ini ya, ini ada program sekolah ke depan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di antaranya itu untuk pengembangan profesionalisme guru itu adalah latihan mandiri yang ada di PMM. Ya, pertanyaan bagus. Karena memang PMM itu yang bisa masuk adalah yang punya akun belajar. Bagaimana dengan kami yang tidak punya akun belajar? Pertanyaan yang bagus. Oke. Harapannya memang karena memang di sana di dalam PMM itu ada banyak hal informasi dan juga pembelajaran yang sangat menarik yang selama ini tidak pernah kita bayangkan bagaimana menangani anak. Ternyata di sana itu ada jawabannya. Ya, karena sekolah kita itu adalah kita dalam sekolah itu satu keluarga. Mungkin saya akan memberikan akses untuk bisa bersama-sama membuka akun dari Bapak Ibu guru yang lain yang sudah punya akun belajar. Bagaimana kalau seperti itu? Pak Arif, Bu Ari, dan mereka misalnya masing-masing satu orang ini bisa diberi akun untuk satu orang sehingga mereka pun bisa untuk belajar di dalamnya. Apa sih nanti PMM? Boleh apa tidak ketika seperti itu? Boleh ya? Iya, seperti itu Bu Vivi. Monggo nanti kalau ingin tahu di dalamnya, ingin belajar, apalagi Bu Vivi kan sekarang masih kuliah di sama Bu Vina, mungkin bisa menjadi materi tambahan untuk kuliahnya, monggo bisa dipinjam, tapi tetap pemberitahuan seperti itu. Termasuk Bu Nur juga Bu. Oh iya, sudah mengetahui. Ya, terima kasih. Seperti itu Bu Vivi. Nah, monggo ada lagi? Yes, repeat. Terkait kemampuan kognitif anak, saya selaku guru junior memesan pengalaman bagaimana agar murid binaan saya ketika mengerjakan soal dapat memperoleh nilai sesuai harapan, seperti anak ketika mengerjakan soal ATS atau ujian semester nilainya jauh dari harapan. Iya. Pernah melihat kalau ujian ATS atau ujian semesteran itu dinilai kan? Jangan sampai anak sudah mengerjakan terus ditumpuk nang lemari. Hasilnya apa? Ya wis paling itu elek-elek. Nah, jangan sampai seperti itu. Berdosa kita. Nah, kenapa? Karena itu tanggung jawab kita. Saya tidak tahu, tapi kita orang beragama itu masing-masing Tuhan itu tahu apa yang kita perbuat. Nah, harapannya membuat itu tetap dikoreksi supaya itu menjadi refleksi bagi kita. Ketika ujian, lah kok nilainya senyentuh 6 mek siji. Oh, nilainya 9 Pak. Apa 9? Selama 10. Nah, oke. Terima kasih Bu Revin. Jadi ini kan Bu Revin masih junior, menurut pandangan Bu Revin masih belum kurus 100%. Mungkin pingin ada pengalaman dari Bapak Ibu semua. Ya apa sih caranya? Dan nilainya meskipun tidak baik-baik amat, tapi paling tidak ya nilainya nah ini dari saya dulu. Ini mungkin dari yang lain nanti ada. Monggo silakan untuk berbagi pengalaman. Ya, kalau saya, Bapak Ibu, kenapa anak-anak nilainya mesti elek?
Apalagi kalau kita menjadi tim pembuat soal. Nggak soal angel. Nah, jawabannya kok bisa ditanya, bisa. Bilang nilainya paling tinggi 40. Nah, ini kan mengecewakan. Nah, kalau saya boleh berbagi pada Bu Levin dan yang lain, kenapa anak-anak seperti itu? Karena anak-anak itu tidak terbiasa memegang soal, memahami soal yang ada di dalam soal yang kita buat misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian juga anak-anak tidak dilatih memahami apa sih yang ditanyakan di sana. Karena anak-anak itu bisa membaca, tapi tidak tahu apa yang dia baca. Itu. Jadi makanya saya ingin anak-anak itu setiap hari, meskipun cuma satu soal, beri soal yang mengandung literasi atau numerasi yang soalnya sedikit agak panjang, satu aja untuk mereka kerjakan. Nah, anak-anak menggali info dari pernyataan soalnya di sana. Anak-anak dibiasakan itu. Saya yakin nanti kalau terbiasa seperti itu, nilainya akan baik. Saya kalau di TikTok itu sering lihat Cak Lontong. Sampai pernah Cak Lontong itu dia pelawak, tapi lulusan UNER, insinyur, pintar, tapi dia nggak mau jadi pegawai, pinginnya jadi pelawak, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaannya itu membutuhkan konsentrasi penuh dari yang ditanya, seperti itu. Jadi monggo itu bisa dilatih. Itu dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pengalaman untuk membantu Bu Levin dan nilainya B. Oh ya, tambah lagi, kecetakan lagi. Bapak Ibu kenal CP? Kalau di guru capaian pembelajaran. CP dengan buku paket itu kadang-kadang nggak sama ya, nggak runtut. Di bab 3 itu ada CP yang nomor 1. Sehingga cara kita mengajar kalau kita berpedoman pada buku paket ini kadang-kadang tidak sambung dengan CP-nya. Oleh karena itu, yuk mulai sekarang kita belajar mengajar. Dahulukan dulu untuk memahami CP-nya itu apa sih. Matematika kita ini, pengukuran ini yang dimau oleh pemerintah, oleh negara, itu apa sih kepada anak-anak kita. Nah, di sana kita tuangkan termasuk kurikulum miliknya sekolah sendiri, KSP. Di sana juga nanti ada pengembangan, itu bisa diubah sesuai dengan kemampuan anak. Nah, capaiannya apa? Kalau misalnya anak dapat mengukur luas sebuah tempat, berarti yang harus dipelajari anak dulu adalah tentang panjang itu apa, lebar itu apa. Nah, diberikan gambar sekali, kemudian kalau sudah langsung diajak ke nyata dunia, ke lingkungan alamnya. Boleh Bapak Ibu bawa anak-anak ke kamar mandi, ngukur volume air yang di sana, seperti itu. Biar anak sambil bermain, tidak apa-apa. Soalnya itu anak. Itu salah satunya. Mungkin masih ada tambahan. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, mungkin untuk pertanyaan, masih ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, baik Bapak Ibu, kembali saya ingin menekankan bahwa di dalam jadwal pelajaran kita yang sudah kita sepakati bersama, bahwa di hari Sabtu itu ada jam komunitas belajar. Anak-anak
itu kan pulangnya agak pagi, kisaran jam 10 kalau tidak salah. Nah, itu nanti kita buat untuk kita sinau bareng seperti program sana, sinau bareng di komunitas belajar secara rutin. Apa yang kita sinaui? Kita akan belajar membuat media pembelajaran, latihan membuat soal. Soal itu tidak serta-merta kita bisa, ada teori-teorinya bersoal itu. Soal HOTS itu yang sekarang itu bagaimana, itu ada teorinya. Kita pelajari bersama. Monggo nanti sekali waktu ada di antara kita yang menjadi, selalu ada yang menjadi narasumber. Materinya pendek aja, tentang membuat soal, tentang membuat RPP atau modul ajar. Nah, seperti itu bagaimana semampu yang kita buat, yang mampu yang kita dapat sampaikan, nggak apa-apa. Kita lakukan sinau bareng untuk hal-hal yang demikian. Ini kita lakukan di tahun ke depan. Itu Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, berarti acara ini kita sudah sampai di sini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang memperhatikan untuk ikut acara pada siang hari ini. Demikian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.